Jadi sobat KUKM di rumah harus siap mencatat ini 12 label standar yang harus dimiliki Ya, agar produknya bisa diterima oleh pasar internasional. Ya. betul. Monggo Bapak Arso. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sinobar, Sinau Bareng Sering Sharing podcastnya UKM, Sobat KUKM Jawa Timur. Di sini kita mengulas tuntas semua hal tentang UKM, bukan hanya UKM, tapi pemiliknya, produknya, akses pasarnya, dan juga semua jaringan yang ada seputar UKM. Nah, kalau kita ngomong-ngomong soal UKM, isu globalisasi saat ini semakin menjadi campaign yang terus disuarakan oleh banyak pihak, termasuk para ekonom, para pakar yang ada di Indonesia. Karena apa? Kalau kita berbicara globalisasi, tentu yang menjadi tolak ukur itu adalah perekonomian. Nah, kalau kita ngomong perekonomian, otomatis yang diperbincangkan itu nggak jauh-jauh soal cuan, Pak ya. Betul. Jadi gimana caranya kita itu bisa menguasai pasar global, kemudian gimana caranya bangsa Indonesia ini menjadi pemain utama di arena pemasaran global, dan bagaimana caranya produk-produk yang ada di Indonesia ini khususnya UKM produknya itu bisa go global atau istilahnya bisa ekspor. Dan beberapa episode yang lalu kita sudah mendatangkan tamu di podcast kita ini yang mana UKM mana saja sih yang bisa go global atau ekspor dan produknya bisa menembus pasar internasional. Banyak sekali beragam cerita, kisah menariknya. Kemudian bukan hanya kisah suksesnya, tapi kisah gagalnya juga ada, Bapak. Karena Selalu. kalau kita berbicara soal usaha itu kan nggak manis-manisnya aja, Bapak. Betul, betul. Pahitnya juga harus dirasakan. Betul. Bukan Betul. hanya bangunnya saja, tapi jatuhnya itu kita juga harus melewati gitu loh. Nah, kalau ngomong-ngomong soal ekspor, kebetulan setiap produk itu pasti membutuhkan standarisasi yang tinggi, Bapak ya. Betul. Bukan hanya standarisasi, tapi kita juga harus bisa menjaga kualitas dan kuantitas produk itu harus diperhitungkan. Karena kalau ekspor nggak mungkin selusin, dua lusin, sekodi, sakbal atau Betul. apapun, tapi juga harus mempunyai kapasitas produksi yang besar gitu ya Bapak. Betul, betul. Nah, kebetulan kali ini kita mendatangkan tamu yang kita bisa kupas secara tuntas gimana sih caranya UKM itu bisa go global dan bisa melakukan ekspor ke berbagai negara. Sudah hadir bersama kita semua di sini Sobat KUKM, Bapak Arso dari owner Bolu Ketan Mendut, sekaligus tenaga ahli di bidang akses pasar, promosi, dan pemasaran internasional di Export Center Surabaya. Yeah. Selamat siang Bapak Arso. Selamat siang. Ganteng sekali Bapak kita satu ini. Iya. Sehat Bapak? Alhamdulillah, berkat doanya sehat walafiat. Alhamdulillah, lancar ya. Alhamdulillah, Ini berkat kan doanya lagi sampai sekarang masih lancar jaya. bulan Januari, ini awal-awal tahun biasanya dipenuhi dengan ya rencana-rencana dan juga menyusun strategi agar kita bisa menjalankan agenda-agenda di 2024 ini Betul. Bapak ya. Gimana menurut Bapak selama Januari ini? Rencana apa yang ingin dilakukan oleh Bapak Arso ini? Saya kembali lagi. Jadi kami dari Bolu Ketan Mendut memang rutin dalam setiap tahun itu mempunyai namanya business plan. Nah, untuk business plan ini kita selalu buat jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan untuk Januari, sebenarnya kalau di kami ini bukan Januari perencanaannya, tapi di sejak bulan November sudah kita create, Desember kita sudah tetapkan, Januari tinggal jalan. Ancang-ancang ya Om? Sudah, kita sudah membuat perancangan apa-apa yang akan dikerjakan di tahun 2024 tahun ini, seperti itu. Oke, nah kalau ngomong soal rencana pasti kita akan banyak melakukan menyusun strategi dan lain sebagainya. Nah, gimana awalnya dulu Bapak? Kalau kita flashback Bapak ya, gimana caranya sih? Ini isunya ini kan produk panjenengan ini kan sudah go ekspor. Apakah benar? Insya Allah sudah. Nah, apa aja sih standar yang dibutuhkan Bapak sebagai UKM khususnya? Karena kan berbeda industri
dan juga usaha. IKM dan UKM kan pasti berbeda ya Bapak ya. Pasti berbeda. Nah, kalau treatmentnya ini seperti apa kalau UKM ini Bapak Arso? eh Kami juga dulu berangkatnya dari bukan UKM tapi UMKM. UMKM justru ya? Kita berangkat dari UMKM, mungkin flashback sedikit. Kami juga mengawalnya dari dapur rumah tangga kami juga sendiri. Waktu itu masih ngoyo, Ngoyo Pak. ngoyo segitu wis ngoyo. Artinya bahwa cuman kami pada saat itu hanya punya semangat dan niat, dan yang modal paling utama di kami adalah satu keyakinan. Ini yang membuat kami bisa seperti sekarang. Dan apa yang menjadi standar regulasi-regulasi di pemerintah Indonesia maupun kalau pada saat kita mau ekspor atau masuk ke pasar di pasar internasional, kita juga harus mempelajari apa-apa aja sih yang menjadi satu standar, agar produk kita ini bisa diterima market di sana. Seperti itu gambarannya. Oke, nah jadi kuncinya itu kita harus bisa membaca peluang, kemudian kita bisa membaca medan perang kita. Apa Yes, saja yang dibutuhkan kita harus tahu knowledge-nya Bapak ya. betul, Kemudian jaringannya kita juga harus tahu. betul, Nah, betul kalau sekali. ngomong-ngomong soal knowledge ini Bapak, ini kan pasti banyak sobat KUKM di luar sana itu masih belum banyak yang aware terkait standar-standar apa saja sih yang mungkin ya secara singkat bisa diterapkan kira-kira. Khususnya untuk snack ya, Ya, ini ya. Monggo barangkali bisa di-sharing kepada teman-teman. jadi pada prinsipnya yang nomor satu itu adalah yakin dulu. Karena kalau kita nggak yakin berarti kita nggak yakin sama Allah, ya kan Iya. itu. Yakin kita bisa, yakin kita mampu, dan yakinlah pokoknya itu satu. Kemudian semangat. Semangat ini adalah terutama di semangat untuk belajar dan mengikuti aturan-aturan yang ada, tapi semangat untuk belajar terus. Jadi ada beberapa standarisasi, kalau boleh kami sampaikan di sini, tidak hanya di makanan saja, tapi all product itu, di kemasan. Kita ngomong di kemasan dulu, standar di kemasan dulu ya. Jadi ada beberapa standar kalau kita mau masuk ke pasar luar itu, satu standar isi, kemudian satu standar di kemasan. Nah, khusus untuk kemasan sendiri, itu paling tidak memenuhi 12 label yang harus tercantum pada kemasan. Itu 12. Jadi yang sangat disayangkan, teman-teman ini masih, apa namanya, banyak yang masih belum memenuhi di 12 item ini, tapi rata-rata baru 7 atau 8. Nah, ini yang menjadi satu koreksi, di pihak luar, manakala mau bertransaksi itu sudah, aduh kok kurang komplit. Nah, sebaiknya kita komplitin dulu sebelum kita melakukan sesuatu yang kegiatan yang berkaitan dengan promosi ekspor. Ini mau kita sampaikan 12 apa labelnya itu. Iya nggak apa-apa. Oke. Agar ya kalau kita berbicara standarisasi otomatis kan agar bisa menjadi catatan. Nah, jadi sobat KUKM di rumah harus siap mencatat ini 12 label standar yang Siap. harus dimiliki Ya, agar produknya bisa diterima oleh pasar internasional. Ya, Bapak. betul. Monggo Bapak Arso. Oke. Mungkin saya sedikit gambarkan di sini Ya, apa sih, standar kemasan untuk bisa masuk di apa, pasar luar. Ini pasar luar ini dalam arti global, Bapak ya. ya, Global artinya global itu tidak hanya satu negara tapi ini berlaku untuk semua negara. Kecuali nanti ada request tersendiri itu berbeda lagi beda lagi ceritanya. Tapi secara umum, yang bisa disampaikan di sini ada yang pertama itu harus mencantumkan satu itu, nama produk, kemudian atau mereknya, kemudian nama perusahaan. Saya sambil pegang aja biar enak ya. ya, Biar, silakan. biar ingat gitu loh Pak. Oke, Nah, benar. jadi seperti ini ada tampilannya harus dua sisi, depan dan belakang. Ya. Nah, yang di depan ini memuat satu ada namanya nama mereknya, nama merek, kemudian satu, kemudian yang kedua ada menampilkan legalitasnya, baik itu BYRT, halal dan lain-lain itu dicantumkan juga. Dan yang sering terjadi PRT nomornya itu tidak dicantumkan. Halal pun juga hanya logo halal. Jadi bagi Bapak Ibu, silahkan nanti kalau membuat desain kemasan, minta tolong sama tukang desainnya bahwa nomornya, nomor registrasinya itu juga harus masuk. Karena pihak sekarang dari pihak luar itu juga terkadang mereka itu tinggal ngetik nomor ID-nya, apa nomor apa istilahnya, sertifikasinya itu sudah tahu. Karena sekarang sudah dunia sudah luar biasa canggihnya, jadi
bisa cek dari buyer pun juga bisa ngecek ini abal-abal nomornya atau betulan itu bisa cek dari sini. Hanya Jadi sekedar logo saja atau memang iya, real gitu Pak ya? jangan hanya logonya saja, tapi tuliskan juga nomor serinya atau nomor sertifikasinya. Kemudian berikutnya lagi gramasi. Berapa gramasinya, berat bersihnya, dan penulisannya juga tulisannya jangan berat gitu aja, tapi eh, neto ya, istilahnya Berat bersih. berat bersih lah seperti itu. Kalau untuk minuman itu bukan berat tapi isi bersih. Ya, bukan berat bersih tapi isi bersih. Nah, ini juga harus standarnya harus tahu, tulisannya juga bukan gram atau GR tapi cukup huruf G saja. Itu cukup seperti itu. Nah, ini di tampilan depan itu harus memenuhi standar seperti itu tuh standar untuk minimum yang harus Bapak Ibu penuhi agar produknya si calon buyer di luar itu bisa mengerti. Kemudian kalau kita lihat yang di belakang, nah yang pertama ada namanya telling story atau history. Nah, di sini juga Bapak Ibu misalnya tidak bisa menjelaskan telling story-nya, bisa juga kalau memang produknya itu unik, unik misalnya apa ya, misalnya talas nih. Talas itu orang luar nggak tahu apa itu talas. Nah, Hmm. silahkan Bapak Ibu semua sampaikan, ceritakan tentang talas itu di telling story supaya menarik. Jadi apa sih talas itu silahkan jabarkan di telling story. Kemudian berikutnya lagi ada juga ingredient atau komposisi. Itu juga wajib dicantumkan. Nah, untuk pencantumannya sendiri dicantumkannya dari bahan yang paling berat, paling besar mengarah ke yang kecil sesuai ketentuan BPOM atau PRT. Jadi misalnya tepungnya 100 gram, gulanya 50 gram ya berarti gulanya yang nomor 2, jangan dibalik. Seperti itu karena ini juga menjadi satu ketentuan dari pihak luar untuk melihat juga. Kemudian setelah ingredient komposisi itu juga cara simpan atau cara penyajian itu juga wajib dimasukkan. Kemudian berikutnya lagi ada namanya informasi alergi. Itu juga wajib dimasukkan. Karena orang luar sangat konsen dengan makanan-makanan atau minuman, mereka juga takut dengan alergi-alergi. Nah, itu juga harus dimasukkan. Kemudian tak kalah pentingnya juga diproduksi oleh. Artinya siapa yang membuat, itu juga dimasukkan. Kemudian kode produksi juga harus masuk. Kemudian best before-nya, bukan masa expired. Sekali lagi, bukan masa expired, tapi best before atau baik digunakan sebelum. Itu yang harus dicantumkan. Kemudian yang paling sekarang ini beberapa kali kita komunikasi dengan di luar itu, yang paling utama adalah harus ada namanya uji nutrisi. Oke. Itu menjadi satu ketentuan wajib untuk bisa masuk ke pasar luar, itu harus mencantumkan uji nutrisi. Ya mungkin itu sudah 12 kali. Sudah Sudah memenuhi ke 12. sudah memenuhi itu. Nah, itu tadi teman-teman sahabat KUKM ternyata banyak sekali ya. Saya sampai wah ternyata hanya untuk menjual satu komoditas Betul. bolu saja kita harus menyusun banyak instrumennya agar si produk ini mampu dan bisa diterima oleh pasar global. Itu Betul. kan berarti kan prosesnya kan nggak sebentar Bapak ya. Iya, betul. Prosesnya nggak sebentar Betul. dan juga kita juga harus mentalnya harus kuat Bapak ya. Betul. Yakin, Nah, yakin dan semangat yang penting tuh. ini yang biasanya ini terjadi ketika ya para sobat KUKM di luar sana yang kadang mundur di Iya, melihat kok betul. cek akeh sih. Iya, betul. Nah, kok cek akeh. Ah, wes kasih tahu. Nah, untuk Betul. mengantisipasi hal itu secara psikologi itu kira-kira pengalaman panjenengan ini seperti apa Pak Arso dulu? Untuk mengatasi psikologis yang waduh kok cek ribet deh. Iya. Sebetulnya nggak ribet karena apa? Apa yang dicantumkan di label kemasan ini semuanya ada kok dan tidak perlu berbayar, nggak sila seperti itu. Oh, Kan hanya tinggal mencantum, Bapak Ibu pasti punya produk dan pasti punya label-labelnya kan. Sebenarnya Ibu tahu, Bapak Ibu tahu, tapi tidak dimasukkan di kemasan. Harusnya itu masuk, harusnya dimasukkan. Seperti misalnya kalau misalnya batik ya, produk batik, kemudian kayu.
itu yang sering kelewatan adalah komposisi. Jadi batik itu juga terdiri dari beberapa bahan-bahan, akhirnya menjadi sebuah batik kan gitu. Iya. Nggak mungkin hanya kain saja disulap, langsung jadi batik kan enggak. Tapi Kulak kan, kayak gue, Pak. iya, tapi kan di situ kan ada namanya malam, Iya. ada namanya alat-alat yang digunakan. Nah, itu semua dari pihak kalau kita mau pasarkan keluar pun komposisi dari batik itu juga harus masuk. Ada kain kecilnya jenis apa, kemudian tintanya misalnya pakai apa, itu juga semuanya harus masuk Iya. menjadi satu dalam komposisi. Kemudian cara pemakaian juga harus dimasukkan. Cara penyimpanan juga harus dimasukkan. Artinya ini sebenarnya menjadi suatu ketentuan standar yang memang sebetulnya Bapak Ibu juga sudah tahu, cuman tidak ditulis dan Dicantumkan. dicantumkan di kemasan. Hanya itu saja sih sebetulnya. Jadi nggak sulit. Gak sulit, Pak, ya. Iya, Sebetulnya hanya faktor inisiasi saja. iya betul. Iya kan, Kreativitas. inisiasi, iya kan, dan juga awareness. Nah, Betul. mungkin setelah menonton podcast kita kali ini, Sobat KUKM di Jawa Timur khususnya, ayo kalau udah punya PIRT yang dimasukkan bukan hanya tulisan PIRT gitu aja saja. Betul. Kalau sudah punya sertifikat halal, jangan dimasukkan logo halalnya saja, tapi juga ya nomornya. Iya, betul. Karena yang penting justru itu. Justru itu yang terpenting. Nah, oke, Bapak Arso, luar biasa. Kemudian begini, Bapak Arso. Eh, Kalau kita berbicara pasar ekspor ini kan, ya kita sudah bergeser. Kalau kita berbicara pasar ekspor, ini kan otomatis kita itu harus punya jejaring, Betul. yang mana bisa secara komunitas itu bisa membawa kita itu kepada jaringan internasional. Betul. Nah, kira-kira Pak Arso ada bocoran nggak sih agar UKM ini punya jaringan internasional dalam pemasaran? Monggo, Pak Arso. Oke. Tentang jaringan, Pak ya. Bagaimana kita membentuk jaringan? Itu memang ada beberapa akses cara yang bisa dilakukan. Kalau saya dulu itu salah satunya pakai media Zoom. Kita hadir dengan media Zoom. Cuman pada saat itu yang kami lakukan adalah Zoom yang memang berada di posisi di luar negeri. Hmm. Jadi mohon maaf, waktu itu memang saya tidak pandang materinya itu apa, saya nggak lihat. Dan di situ siapa saja juga saya nggak mau tahu. Yang saya tahu adalah saya akan membangun jaringan di luar negeri dan saya harus mempromosikan produk-produk saya. Karena pada saat itu kan pandemi, Pak ya, jadi Yeah. sulit kita untuk mempromosikan lain. Jadi media yang salah satu gunakan adalah media Zoom. Pada saat itu orang membenci Zoom, kalau saya justru mencari Zoom. Jadi istilahnya seperti itu, Bapak. Dan di situ saya dapat beberapa bayar juga dari Zoom itu karena 15 menit pertama saya perkenalan, kemudian di pertengahan kan ada kolom chat, Pak ya. Ya. Itu ada kolom chat. Jadi di 15 menit pertama saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arso dari CV Bolu Kota Mendut. Produk kami ini adalah Ismetum Snack dari Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Sertifikat kami adalah halal SNI HCP dan seperti itu. Jadi pada saat perkenalan pun kita sudah panjang, sudah komplit. Percaya diri, Pak. PD. Nah, setelah itu pertengahan Zoom saya upload di kolom chat company profile saya yang memang saya sudah siapkan dalam format bahasa Inggris. Nah, kemudian 15 menit sebelum Zoom selesai, saya akhiri dengan pamit. Nah, terima kasih sudah kami diizinkan mengikuti Zoom ini. Kami dari CV Bulukutan saya yang di perkenalan tadi copy paste, cuman terima kasih tok bahasanya hanya itu. Jadi ini membuat mau dibaca boleh tidak boleh, yang penting saya chat kan gitu. Itu salah satu untuk mencari membangun jaringan kita di luar negeri. Cuman sekarang kan sudah offline gini, jadi salah satunya bisa mengikuti pameran-pameran yang sifatnya internasional, Workshop gitu ya. workshop. Kemudian jangan lupa juga, saya yakin Bapak Ibu semua juga pasti punya komunitas-komunitas berupa grup-grup WA. Silakan cari yang memang jangan hanya berkutat di Jawa Timur saja. Oke. Jadi carilah komunitas-komunitas yang posisinya itu ada berbau luar kan seperti itu. Entah itu pelatihan ekspor, entah apapun namanya, silakan bergabung di situ karena itu juga bagian daripada membentuk suatu jaringan kita pemasaran di luar negeri. Selain itu
Kalau kami dari Expo Center Surabaya itu juga memberikan bentuk pendampingan juga dalam hal untuk akses pasar dan promosinya. Kita ada platform dari Kementerian Perdagangan, itu namanya INA Ekspor, itu bisa dimanfaatkan oleh semua pelaku usaha. Salah satunya dan kebetulan bukan kebetulan sudah kita rencanakan Pak, bukan kebetulan Pak. Kami dengan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur juga sudah menjalin kerjasama. Beberapa waktu yang lalu saya sudah memilih lah ya, mengambil beberapa produk-produk yang nanti akan kita sinergikan masuk ke plafon di Inaspor. Kami ngambil produknya kemarin dari Galeri Cindramata yang nantinya akan kita fasilitasi untuk menjadi member daripada INA Ekspor. Mungkin seperti itu gambaran singkatnya, Bapak. Nah, itu tadi teman-teman, betapa kita itu harus mempunyai mental yang berlipat ganda gitu Bapak ya. Betul. Kalau kita memang ingin mendorong produk kita itu diketahui bukan hanya di pasar regional, nasional, tapi internasional, ya kita juga harus mempunyai kekuatan untuk kita itu mau dan mampu Hmm. mendekati pasar internasional. Kalau istilahnya kalau kita itu pengen wangi ya kita harus berdekatan dengan orang jual parfum. Betul, ya kan? Nah, kalau Sepakat. kita pengen produknya go global ya kita harus sering-sering mencari seminar, workshop, kemudian ya, inkubasi atau inkubator yang memang mereka itu aware terhadap isu-isu ekspor. Betul. Nah, salah satunya di Surabaya ini ada juga yang namanya itu Bapak ya, Ekspor Center Surabaya. Betul. Yang kebetulan Bapak Arso ini ternyata tenaga ahlinya loh. Tenaga ahli di bidang akses pasar, promosi dan pemasaran internasional. Bisa diceritakan sedikit Bapak Arso terkait ya Ekspor Center Surabaya ini. Baik. Apa sajanya gitu, seluk-beluknya dan secara detailnya lah barangkali. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa dan terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan sehingga kami bisa juga berbagi tentang apa itu Expo Center Surabaya. Jadi Expo Center Surabaya itu merupakan kepanjangan daripada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dalam ini sudah kerjasama dengan GPI, yaitu Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia, yang dimana anggotanya itu sudah lebih dari 500 perusahaan yang sudah melakukan ekspor. Ah, Kemudian program-program yang kami laksanakan di Expo Center Surabaya ini selaku kepanjangan daripada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, salah satunya adalah melakukan pendampingan terkait kegiatan-kegiatan ekspor. Jadi kami ada beberapa bidang di sini, ada bidang standarisasi produk, itu ada Bapak Wahyu, kemudian di bidang prosedur dan dokumen ekspor dan pembiayaan ekspor, itu ada Bapak Ari, kemudian saya sendiri, itu di bidang akses pasar, promosi, dan pemasaran internasional. Jadi kami memang menjalin dalam hal untuk apa istilahnya mengembangkan jaringannya atau memperkenalkan produknya di luar negeri. Kami mempunyai jaringan ada 19 atasa perdagangan dan 23 International Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC yang bisa kita sama-sama manfaatkan, bukan memanfaatkan Pak ya dalam tanda kutip, kita bisa menggunakan fasilitas dari pemerintah untuk mempromosikan produk-produk dari Indonesia terutama UMKM di negara. Artinya di sini ada 31 negara yang bisa kita semua akses ke pasar di luar negeri. Tergantung dari Bapak Ibu semuanya. Tadi di awal sudah kami sampaikan bagaimana untuk standarisasi di kemasan seperti apa. Silahkan penuhin. Nanti untuk selebihnya silahkan juga hubungi di hotline kami ataupun nanti bisa ke kantor Ekspor Center Surabaya untuk dilakukan pendampingan dan konsultasi terkait dengan kegiatan ekspor. Baik tentang regulasinya, akses pasarnya, kemudian dokumen dan pembiayaannya. Insya Allah dari kami, dari tim di tenaga kami itu sudah siap untuk mensupport teman-teman semuanya. Dan perlu disampaikan juga bahwa semua bentuk kegiatan di Expo Center Surabaya untuk mensupport teman-teman UMKM di Jawa Timur itu 100% gratis. Luar biasa. Aduh, ini keren banget loh. Ini saya baru tahu teman-teman sobat KUKM kalau ternyata
ada layanan Export Center Surabaya yang itu memfasilitasi, bukan hanya memfasilitasi, konsultasi, pendampingan bahkan ya Bapak ya. Iya, Pendampingan hingga sampai produk Sobat KUKM ini memiliki standarisasi pasar internasional dan jaringannya ngeri loh, 31 negara Bapak ya. iya, Waduh, betul. mantap nih kira. Jadi semua komoditas teman-teman barangkali yang di Ngawi punya komoditas apa tuh? Silakan. Tinggal ya barangkali kalau memang satuan perorangan nggak mampu ya nanti tinggal dikomunitaskan dulu. Betul. Kemudian konsultasi di export center. Barangkali di teman-teman yang ada di daerah lain yang memiliki komoditas unggulan, tinggal konsultasi di export center Surabaya. Nah, selain tadi juga yang diberikan yang disampaikan oleh Bapak Arso terkait proses pendampingan, kemudian proses fasilitasi dan juga ya gratisnya itu loh yang saya tertarik itu. Nanti barangkali ada kontaknya Bapak atau alamatnya di mana ini teman-teman yang pengen penasaran atau bisa datang kemana kira-kira alamatnya. Boleh, Bapak. Jadi sebelum kami sampaikan untuk kontaknya, jadi beberapa kegiatan kami, manakala dari Bapak Ibu semua sudah kita dampingi prosesnya dalam terutama dalam tanda kutip karena kita juga perlu akses ke pasar luar, di mana memerlukan dokumen-dokumen dalam arti kita bicara sih secara simpel untuk bisa promosi ke luar negeri harus punya namanya marketing export toolkit. Nah, Nah, marketing software ini ada tiga, ada satu disiapkan company profile, nah itu. kemudian katalog produk. Ini company profile-nya company profile bisnis, kemudian katalog produk juga katalog produk bisnis, dan juga ada namanya video profile. Nah, Hmm. kami dari Expo Center Surabaya akan membantu teman-teman semua, Bapak Ibu semua, sobat UMKM di Jawa Timur. Kita akan melakukan pendampingan dalam pembuatan marketing ekspor toolkit ini. Bisa secara offline dan bisa secara online dan gratis. Luar biasa. Ada tiga hal pokoknya ya Bapak ya. Iya, Marketing Export Tools Kit, iya, marketing company ekspor toolkit. profile, kemudian eh, video profil Iya, dan juga katalog produk katalog bisnis. produk bisnis dan semuanya. Kalau belum punya bisa nggak Mbak dikonsultasikan? Kan biasanya kan kayak gitu. Betul. Kami dengan senang hati menerima Bapak Ibu semua, baik secara offline maupun online. Jadi kalau Bapak Ibu tidak memanfaatkan kami, ya saya salahkan. Bener, Saya salah salahkan. sendiri. Ya, salah sendiri. Salah sendiri. Kenapa produknya nggak bisa kemana-mana? Ya salah sendiri nggak datang ke kami, kan gitu. Bener sekali. Itu salah satunya. Jadi setelah marketing strateginya terpenuhi, nanti kita juga akan bantu di tahap awal melakukan namanya korespondensi ekspor berupa introduction letter. Oh. Nanti di introduction letter ini Bapak Ibu produknya silakan promosikan sendiri ke 31 negara tersebut. Yang nyantol mana, yang penting kita nyebar nyebar apa istilahnya? Nyebar Flyer itu kan ya. nyebar benih dulu Nyebar seperti benih itu. dulu. Nah, secara digital. Jadi ini yang kami lakukan. Nanti ada tahap-tahap berikutnya. Silakan ikuti apa namanya kegiatan-kegiatan kami. Selain itu juga manakala sudah memenuhi kriteria persyaratan, kita juga nanti ada kegiatan namanya business matching dengan luar juga. Jadi banyak sekali kegiatan di Ekspor Center Surabaya untuk mendukung peningkatan ekspor Provinsi Jawa Timur terutama untuk Indonesia. Seperti itu. Luar biasa Sobat KUKM. Dan ini ternyata semua instrumen itu sebenarnya sudah ada. Semua fasilitasnya itu juga semuanya sudah ada. Bahkan jaringannya pun juga sudah ada gitu. Sehingga tinggal teman-teman aja sih yang mau gerak, jemput bola, Betul. bersusah payah untuk datangi tempat-tempat yang memang itu memberikan fasilitas seperti Dinas Koperasi dan UKM, Betul. yang mana kita juga memberikan layanan-layanan yang mana itu bisa menaikkan kelas produk-produk atau brand Sobat UKM. Dan juga apabila semua instrumen yang ada di kelembagaannya sudah oke, kemudian kemasan produknya sudah oke, lalu kemudian branding, packaging, marketing semuanya sudah oke. Sayang kalau nggak dikonsultasikan ke Surabaya Export Center untuk dipasarkan ke internasional. Kira-kira seperti itu Bapak ya. Insya Allah begitu. Bapak Arso matur nuwun Ye, sudah hadir di podcast terima kasih kita. Bapak. Semoga
apa yang tadi Bapak sampaikan bisa diterima dan juga dicatat secara detail oleh sahabat KUKM. Barangkali ada satu kata-kata terakhir ini, pesan bagi para sobat KUKM di sana yang memiliki produk dan juga ingin produknya itu bukan hanya viral tapi juga go internasional. Monggo, Oke. Pak Arso. Sebelum last word gitu kan Pak ya. Iya, Kami promosi dulu Pak ya, promosi silahkan. dulu. Tapi promosinya untuk informatif Bapak. Silakan follow IG dari Expo Center Surabaya supaya nanti Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ekspor. IG-nya adalah ECS Ekspor 5 Benua. Nah, silakan follow IG kami. Nanti Bapak Ibu bisa pantau kegiatan-kegiatan kami berupa business matching, pendampingan, dan lain termasuk saat ini kita juga ada fasilitas untuk pembiayaan gratis untuk pengurusan ACCP. Nah, itu silakan follow IG kami untuk melihat update-update-nya. Kalau apa ya istilahnya kata-kata bijak aja Pak ya, Siap. bukan terakhir Pak, bukan terakhir Pak. Nah, yang penting adalah satu, kita semua harus satu punya keyakinan. Kemudian setelah yakin kita harus semangat. Nah, setelah semangat diharapkan kita itu dari usaha, dari bisnis kita itu nanti bisa belajar terus agar supaya bisa bertumbuh, berkembang, berjaya, dan terakhir bercuan. Luar biasa. Oke, itu yang mungkin bisa kita sampaikan Bapak. Terima kasih atas semuanya dan kesempatan dibuat buat kami dari CV Bolu Kota Mendut dengan produknya Ismi Time Snack yang alhamdulillah sudah masuk ke beberapa negara, dan juga kami mewakili daripada teman-teman di Expo Center Surabaya atas waktu yang diberikan untuk memperkenalkan diri sekaligus mengundang Bapak pelaku usaha di Provinsi Jawa Timur terutama. Silakan datang ke kami untuk dilakukan pendampingan agar produknya Bapak Ibu semua bisa masuk ke pasar global. Terima kasih. Baik, Sobat KUKM, kalau saya bisa menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Bapak Arso adalah kuncinya yakin, semangat, dan terus belajar untuk kita bisa mencapai apa yang dinamakan cuan. Nah, oleh sebab itu, jangan lewatkan episode-episode dari Sering Sharing Sinobar yang ada di channel Diskop KUKM Jatim agar update-update seputar KUKM di seluruh Jawa Timur ini bisa teman-teman dapatkan, dan juga jalan tikusnya, akses-aksesnya, rahasia-rahasianya ini langsung dari orang dalamnya gitu loh. Nah, tadi teman-teman wajib nonton podcast Sering Sharing. Saya Aji Pratama mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila salah-salah kata bersama Bapak Arso di sini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Arso. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Matur nuwun Terima Bapak kasih Arso. Bapak. Terima kasih.